Itu nggak tahu Iya, kalau di kamu tuh bahasanya apa tuh kalau ikhtiar dan tawakal tuh apa tuh bahasanya tuh? nah, di aku tuh ada dia namanya ora et labora. Jadi artinya itu bekerja sambil berdoa. Ora et labora tuh bahasa Ibrani ya? Nah, kayak gini gak sih? Gimana emang hasilnya di Ini kamu? dua nih, jadinya dua nih. Hmm, Iya kan, gitu kan. By the way, aku udah nge-record dari tadi ya. I've been recording all the time. Biar emang, ya emang niatnya natural aja udah. oke. Bapak batuk, Bapak. Nggak tuh udah beberapa hari ini batuk-batuk mulu. Padahal udah nggak pilek ya. Mungkin agak telat kali ya batuknya. Emang Dan gitu gak sih? nggak tahu sih. Kayaknya emang sinyalku jelek deh. Soalnya kamu, aduh pecah banget. Oh, emang iya? Iya lagi. Karena di sini hujan juga. It's a bit rain. Oh, Kayaknya masalahnya di situ deh. Jadi kamu agak ngelek-ngelek gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ntar juga lancar-lancar sendiri. So, jadi bagaimana hari ini? What about your day? How about your days? Your day, your day. iya. Jadi hari ini seperti biasa karena hari ini hari Minggu, ibadah, terus makan, terus tidur siang, karena kayaknya emang rutinitas di hari Minggu itu adalah tidur siang. Oke, karena nganggur ya, tidak Ya, bekerja. uh, jadi kayak enak nikmat sekali ya tidur siang Bun. Terus ya udah habis itu ternyata tadi tuh ada meeting gitu di kantor, cuman karena aku lagi ibadah jadi aku nggak ikut meetingnya. Cuman dia minta besok tuh mau ada hal-hal gitulah yang mau ada hal penting. Jadi disuruh siapin datanya hari ini. Jadi tadi aku nyiapin data dulu. Ya tetap kerja ya berarti ya. Ya, jadi Nggak apa-apa lah ya. That's alright. Nggak apa-apa, oke aja lah. ya gitu lah. Oke, oke, oke. Nice, nice, nice. Hari yang cukup menyenangkan gitu ya. How about you? Aku hari ini pagi ini tadi kan aku pernah bilang kalau sekolahku mau aku bikinin konten kecil-kecilan gitu ya untuk Oh, menarik perhatian masyarakat gitu ya. Nah tadi tadi aku mulai ngajak anak-anak buat record segala macamnya. Ya cukup berjalan lancar walaupun anaknya ya gitu ya malu-malu kucing gitu. Jadi agak capek buat ngaturnya tapi but it's fine gitu. At least kita ada beberapa konten yang akan bisa diupload. Ya mungkin agak sedikit aneh tapi nggak udah ya sekali lagi kayak aku kemarin bilang ya. Kalau mau nunggu bagus kayaknya nggak bakal ada ujungnya ya. Kayak gitu. Jadi hmm. yang penting udah diupload dulu besok lah gitu. Cuman belum aku edit, belum aku apa-apain. Cuman sekedar udah di record doang. Kayak gitu. Dan tadi siang seperti biasa nih hari Minggu jadwalnya jadi aku ngajar. Terus tadi aku main bola, tanding bola udah lama nggak ada tanding bola ya. Kayaknya udah Oh seminggu iya. yang lalu soalnya Rabu kemarin juga nggak ada tanding bola. Tadi main lumayan menyenangkan dan hujan juga. Terus tadi habis maghrib apa tuh jenguk orang habis pulang dari rumah sakit gitu. Jadi ada orang tuanya temanku yang dia satu grup hadroh tahu ya yang aku sering sholawatan kalau hari Jumat tuh. Nah, Hmm. itu ada yang ceritanya tuh habis masuk rumah sakit gitu. Nah, culture-nya orang sini biasa ya, culture-nya orang desa tuh suka membantu orang-orang yang memang lagi kerepotan gitu. Ya kayak gitulah. Makanya uangnya tuh banyak ke spend di acara-acara sosial gitu. Tapi bagus, which is bagus karena ya itu tadi ya. Di sisi lain mungkin merugikan kita kalau dari segi keuangan ya karena Hmm. namanya kayak gitu tuh banyak banget loh kayak nanti harus ada nikahan, ada orang
punya anak lah, ada orang sakit lah, ada orang meninggal gitu, dan pasti harus ngasih gitu. Bukan harus sih, tapi jatuhnya kan nggak enak juga kalau nggak ngasih, karena emang udah culture-nya gitu. Tapi sisi Benar. positifnya pasti membantu orang yang lagi kesusahan itu tadi, kayak eh, istilahnya tadi orang yang lagi itu tadi, ibunya temanku lagi habis pulang dari rumah sakit, walaupun sekedar cek cek apa ya istilahnya itu kan, intinya ada satu penyakit terus baru dicek gitu, belum ditindaklanjuti gitu, tapi kan tetap biaya ya, Mm. karena dia dirujuk di rumah sakit Purwokerto, jadi lumayan jauh ya, jadi kan pasti kendaraan ada, ya ya macam-macam lah, makanya emang culture-nya kayak gitu. Jadi tadi sama beberapa teman-teman ke sana, kita silaturahmi, kita ya membantu semampunya gitu ya, terus Oh, ngobrol-ngobrol, terus aku pulang tadi jam setengah 8 kali ya, terus aku ngobrol sama ibu bentar, ngobrol-ngobrol karena adikku baru kecelakaan, jadi tadi ngobrol-ngobrol dikit gitu tentang kok bisa sih kecelakaan gitu ya, gitu. kecelakaan apa? Ya kecelakaan motor, dia bawa motor sendiri pas hujan deras gitu, Oh. dan ya udah, dia dia tuh kan pakai motor CRF tuh. CRF tuh kan motor trail-trail gitu ya, tapi dia cuman pakai Hmm. satu tangan. Nah, satu tangan itu gini katanya, buat ngadahin Oh. biar nggak kena, karena hujannya saking derasnya katanya. Dan ya Hmm. musibah nggak ada yang tahu ya, dia kecelakaan tunggal jatuhnya gitu, tapi alhamdulillah dia ya tetap luka-luka tapi selamat gitu, tidak yang parah banget gitu. Tadi agak ngobrol dikit, terus aku tadi kamu ngechat, terus aku baru mau makan dan baru mau sholat isya juga, jadi aku tadi sholat isya dulu terus makan, udah terus yep, dan here we are ya, kayak gitu. Terus ya cukup minggu yang cukup padat ya, jadi Ya, terlihat ya. aktivitas minggu yang cukup menyenangkan, that's good, menyenangkan ya, masih masih jiwa-jiwa semangat tuh masih banyak anjay. Iya, nggak apa-apa. Dikumpulin dulu. Ya benar-benar ya, memang pemuda banget ya, seperti itulah ya. Oke, mungkin kita masuk aja kali ke pembahasan kita malam hari ini ya guys ya, gitu. Iya ya. Oke. Ya by the way, mungkin beberapa pertanyaan ini juga karena udah aku tanyain juga ke beberapa orang gitu, dan karena kayak yang aku bilang, karena aku punya background sedikit di situ, jadi kan seenggaknya aku nggak ngawur-ngawur banget gitu ya. Ada mungkin ada dasarnya gitu ya. Ya mungkin untuk yang pertama tuh kan, kalau menurut kamu nih gitu kan, seberapa penting gitu pendidikan dalam kehidupan kamu sendiri? Menurut kamu seberapa penting pendidikan tuh? Kalau menurut aku justru paling penting. Kalau Soalnya kalau eh, presentasi itu berapa? presentasi di dalam kehidupan aku 50-50 ya kayaknya. Kalau jadinya tuh semua jadi 100 gitu. Oke. 50%-nya itu pendidikan, pengetahuan, Hmm. 50%-nya lagi apa sih namanya ya? Sikap, attitude. Macem-macem ya Jadi 50%-nya. ya, jadi emang kayak kalau semisalnya itu salah satu ada yang nggak balance aja gitu ya, itu pasti kayak Mm-mm. bikin apa ya? Kayak ya nggak balance aja gitu, kayak dua-duanya harus berjalan seiring waktu gitu, harus berjalan bersamaan. Kamu punya pendidikan, kamu punya attitude. Kalau kamu itu yang bikin jadi apa ya? Jadi lebih dianggap orang di masyarakat sekarang gitu. Soalnya kalau Hmm. kamu juga punya attitude tapi kalau misalnya pemikirannya juga jelek, pemikirannya rendah gitu ya sama aja kan. Iya, bener Begitu bener juga bener. dengan kamu punya background pendidikan bagus, kamu punya pengetahuan bagus, terus kamu juga jelek, ya sama aja. Iya, Jadi bener bener. kata Mhm. 50-50. Berarti kamu tuh memposisikan, istilahnya pendidikan tuh bagus banget dan penting banget, cuman harus dibarengi dengan yang namanya attitude ya.
dengan sopan Iya, santun, sikap betul. yang baik. Bener sih, karena ya itu tadi ya, kayak kamu yang bilang, kadang orang yang tidak berilmu tapi ketika orang tersebut punya attitude yang baik di masyarakat, dia akan dihormati. Jadi dihormatinya itu Bener, bukan karena dia berilmu banget tuh, kayak misalkan dia kritis apa segala macam, tapi karena beliau itu mampu memanusiakan manusia, mampu mengambil bener, sikap yang benar gitu ketika ada satu problem di masyarakat gitu ya. Tapi sebaliknya, bener. ada orang pinter yang kalau attitude-nya jelek, udah pasti dipandang sebelah mata gitu ya, ya nggak sih? Bener banget. Iya, bener. Pasti. Jadi kayak ya Hmm, Jadi kayak ya kalau kamu punya attitude bagus juga tapi pendidikan kamu tapi pengetahuan kamu tuh minim gitu ya. Jadi kayak hmm, orang tuh ngira kayak kamu tuh ngomongnya omong kosong aja. hmm. Iya, bener-bener bener. Apalagi udah pendidikan minus, attitude minus. Iya, Iya, itu kalau itu sih udah jadi sampah masyarakat ya, iya. guys, ya. Itu ya, kayaknya emang emang ini sih kayak tuker ayam aja emang. Udah paling bagus dah. Iya, Orang bener. kayak gitu. Iya. Ayam setidaknya ada fungsinya Ah, gitu ya, ada ada banget manfaatnya. dong. Dimasak ya enak, Eee, dibudidaya jadi banyak, ya kan? iya betul. Bisa menghasilkan telur juga ya. Iya, makan juga nggak repot, tinggal udah kasih apa aja, makanan basi aja mau ya kan. Iya bener. Lebih, duh, bener lagi ya, repot ya. Eee, Ya, iya ya bener, bagus sih, bagus nih. Nih sukanya tuh berdiskusi dengan beberapa orang tuh, pertanyaannya sama tapi jawabannya tuh beda-beda. Jadi aku tuh juga dapat insight baru gitu ya. Ternyata kalau menurut kamu tadi harus dibarengi dengan attitude gitu. Ya bagus, bagus, bagus ya. Tapi untuk emang kamu kalau kamu pribadi, kenapa? kalau menurut kamu emang gimana? Ya kalau aku pribadi mungkin kan udah dapat banyak insight ya. Jadi ya kalau pendidikan 100% penting banget. Masa aku sebagai selaku orang yang alhamdulillah mampu ke jenjang pendidikan yang cukup tinggi gitu ya, bisa merasakan gitu. Karena mungkin kamu juga udah berkali-kali dengar statement aku yang bahwasanya yang membuat pendidikan itu penting karena pendidikan itu bukan hanya untuk menjadi pintar, tapi pendidikan itu untuk menjadikan kita mikir gitu loh. Ya sesimpel itu, kayak ketika orang yang tidak punya pendidikan itu bukan berarti hanya sekolah ya, tapi dari sekolah itu pasti kita punya wawasan, kita punya relasi yang akhirnya kita bisa membuka gerbang pikiran kita gitu. Akhirnya cara berpikir kita itu akan berbeda dengan orang yang tidak punya wawasan itu tadi. Iya Makanya ya benar. kalau menurut aku sesimpel kenapa itu penting, pendidikan itu bukan hanya untuk pintar tapi untuk berpikir. Itu banyak loh orang yang bersumbu pendek di Indonesia itu ya, terutama itu banyak yang istilahnya ya kita bisa lihat sendirilah ketika ada berita hanya dibaca title-nya doang, hanya dibaca sekedar tulisan gedenya doang gitu tanpa membaca Iya. deskripsi. Mereka malas. Akhirnya kayak, "Wah, oh iya lagi, iya lagi, iya lagi," gitu. Ternyata hoax. Ternyata kita mispersepsi. Itu tuh banyak banget. Apalagi belum lagi media tuh banyak yang clickbait gitu. Ya media Iya pasti juga benar. nggak munafik. Media tuh juga nyari traffic gitu kan. Nah, itu kan yang bisa menangani hal-hal seperti itu orang yang punya pikiran yang tidak sempit gitu. Dan menurut aku salah satu bisa mendapatkan pemikiran yang luas itu salah satunya dari pendidikan gitu. Memang ada orang yang punya pemikiran luas tapi tidak berpendidikan tuh banyak. Tapi dia harus mengorbankan waktunya untuk mencari pengalaman yang lebih lagi gitu loh. Benar sih. Ya kan? Pasti kayak gitu. Mencari relasinya pun mereka benar-benar effort. Mulai dari nyari relasi di kerjaan, nyari relasi di masyarakat gitu. Tapi kalau di pendidikan kita tuh udah disediain gitu loh. Di kelas, misalkan kalau di kampus tuh kita udah dari se-Indonesia Raya tuh ada semua gitu kan. Jadi kita Mhm. nggak perlu nyari lagi, tinggal kita untuk memberanikan diri ngobrol, diskusi. Itu kan kayak gitu. Makanya menurut aku, walaupun mungkin agak nakalnya, aku berani bilang pendidikan di Indonesia masih ada sedikit banyak dikomersialisasi gitu. Dan agak aneh sistem pendidikannya. Tapi ya mau gimana lagi, kita tinggal di sini. Kecuali kalau kita bisa pergi kemana yang punya pendidikan yang memang bagus gitu ya. Ya silahkan gitu. Tapi kita sebagai masyarakat biasa yang memang hanya bisa
belajar di Indo, ya udah kita maksimalkan aja gitu kan. Itu kalau menurut aku ya. Aduh, panjang kalau kalau aku udah ngomong panjang ya. Ya nggak apa-apa. Ya kayak gitu. Jadi itu kalau menurut aku. Nah, lagi nih aku tadi mau nanya. Nah, berarti karena menurut kamu itu pendidikan penting dan kamu juga salah satu orang yang punya istilahnya menempuh jenjang pendidikan yang tinggi juga gitu kan. Kita kan sama gitu ya. Menurut kamu pengaruhnya di kehidupan kamu pribadi sekarang gimana tuh? Signifikan nggak gitu? Ada pengaruh misal kayak yang orang lain nggak kayak gitu tapi aku kayak gini gitu. Karena adanya pendidikan gitu. Ada nggak kira-kira? Ada. Itu tuh sebenarnya malah jatuhnya bukan karena mungkin karena orang di sekitar aku tuh rata-rata pada berpendidikan gitu ya, udah pada jenjangnya tuh udah sampai kuliah gitu ya, sama kayak aku. Cuman yang beda itu tetap masih pola pikir sih kalau kataku. Jadi kayak jadi ini tuh sebenarnya terjadi di lingkungan aku sekarang gitu ya. Hmm. Jadi dari sekeliling aku gitu, yang aku tuh kan kuliahnya ngerantau gitu. Hmm. Jadi singkat cerita dibanding aku dan kakak aku aja gitu, itu punya pola pikiran beda. Padahal kita sama-sama punya gelarnya sama, pendidikannya sama, terus juga ya kita sedarah gitu ya. Tapi kayak gitu aja simpel gitu bisa bikin pola pikir beda gitu. Jadi menurut aku pendidikan itu juga mengaruh signifikan. Hmm. Terkhususnya juga kalau aku ngobrol sama temen aku yang mungkin maaf katanya tuh dia belum bisa menempuh pendidikan yang kayak aku gitu. Dan itu emang semuanya ya bedanya di pola pikir sih jadinya. Kayaknya jadi lebih matang gitu kali ya pola pikir Hmm. Hmm. aku. Iya. Bukan maksud mau jadi pick me. Iya enggak dong. Berarti kan secara nggak langsung kamu sepakat kalau memang pendidikan itu berpengaruh banget dengan pola pikir gitu ya. Benar. Gimana kita mengambil kesimpulan, gimana kita menghadapi satu masalah, problem gitu. Walaupun memang ya endingnya tetap pasti setiap manusia tuh otaknya jadi sendiri-sendiri ya. Pasti walaupun kadang kita dalam satu arus yang sama, dalam artian satu ilmu yang pelajari kita sama, itu pasti endingnya tetap beda-beda gitu. Ya kan? Benar. Kayak mungkin kalau kita mau bahas agama sedikit tuh kayak di aku tuh di Islam tuh kan Al-Quran hadis gitu. Pokoknya kan di situ ya di Al-Quran sama hadis. Tapi at the end of the day gitu karena banyaknya culture di dunia ini gitu ya banyaknya budaya yang tercampur dengan agama istilahnya mengakulturasikan nih agama dan budaya akhirnya timbul ada yang namanya madhab gitu kalau pola berpikir yang beda-beda madhab itu kan pola pikir gitu bahkan kita ada 4 yang secara tidak langsung tuh di apa namanya tuh disepakati oleh seluruh muslim dunia gitu dan empat-empatnya itu punya pola berpikir sendiri-sendiri gitu kayak misalkan Hmm, istilahnya kalau di kita kan nempel cewek tuh kalau habis wudhu kan batal gitu ya itu tuh ya. empat empat jalan pikiran itu punya sikapnya masing-masing kayak gitu tapi kan pada intinya ini semua menuju ke kebaikan gitu kan kan kayak gitu jadi ya emang bagus sih bener-bener bener nah yang ngasih iya dong iya iya bener emang signifikan sih iya Benar. dan Tuh. aku juga udah nyinggung agama nih aduh agak sensitif ya tapi bagus maksudnya karena kita berbeda jalan iya kita berbeda jalan gitu tapi menurut kamu nah aku juga sering menanyakan hal ini tapi seberapa penting kalau menurut kamu tuh agama dalam kehidupan kamu tuh seberapa penting gitu. Aduh, ini tuh adalah salah satu pembahasan yang deep ya. Mm-mm. Aku punya punya ini lagi. Jadi itu sebenarnya agama tuh penting banget, banget. Iman itu penting banget kataku. Mm-mm. Jadi aku mau sharing dikit lah ya. Mm-mm. Jadi seperti yang kamu tahu kan belakangan ini kayak apa ya? Semuanya tuh kalau di aku tuh kayak berjalannya
kayak nggak seperti yang aku mau gitu. Aha, aha, aha. Nah, aku tuh ngebandingin sama diri aku yang dulu aku kuliah. Jadi aku tuh pas kuliah, aku kan di Bandung ya kuliah. Nah, di situ tuh aku sendiri, maksudnya ya sama teman-teman aku lah. Tapi aku malah lebih merasa di pas aku kuliah tuh eh aku kayak mungkin kayaknya sekarang aku kayak lagi linglung aja gitu. Hmm, 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 hmm. Karena Linglung. dulu tuh aku benar-benar setaat itu sama Tuhan pas Hmm, aku kuliah ya. Jadi kayak aku kan kita skripsian ya. hmm, Aku tuh skripsian itu eh sampai 3 kali ganti judul, 2 kali ganti metode. Dan kamu tahu kan aku secengeng apa? hmm. Iya benar, oke oke. Tapi aku nggak pernah nangis pas Iya. kuliah tuh. Karena aku kayak ngerasa dosen aku nyuruh, kamu ini kayaknya ini gak sesuai deh. Kamu coba ganti metode lain gitu. Aku tuh nggak nangis. Aku tahu itu capek tapi kayak aku tuh berserah sama Tuhan gitu kayak. Oke, aku ada Ya Tuhan, jadi Tuhan. nggak apa-apa gitu ya. Ya aku jadi kayak semuanya itu jadi pas dulu tuh aku kayak merasa anak Tuhan banget gitu loh kayak Hmm, oke. aku berdoa tuh ya Tuhan aku mau diberikan kelancaran walaupun sekarang ini lagi capek tapi kasih aku semangat gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Beneran dikasih semangat jadi kayak aku tuh aku juga berdoa buat aku pengen orang di sekeliling aku tuh bantu support aku gitu. Hmm, hmm, Beneran dikasih Tuhan gitu loh kayak aku punya teman-teman yang bantu support aku jadi aku tuh ngerjain skripsi tuh nggak stres karena aku punya teman gitu. hmm. Itu tuh sampai bertahan sampai pokoknya sampai aku lulus aja. Jadi aku tuh selama kuliah, selama skripsian itu nggak pernah nangis. Padahal Hmm, itu tuh yang aku tuh berat anjir maksudnya ngerjain skripsi tuh, ya kan? benar-benar stres parah Stres ya. gitu ya. Iya iya iya. Ya aku tuh bahkan kemarin tuh pas lagi stres tuh aku sampai berdoa sampai aku tuh tiap minggu tuh gerejanya 2 kali saking aku tuh suka banget ke gereja pas Hmm, itu. Nah, sekarang itu aku lagi linglung banget jujur Li. Kayak apa ya? Kayaknya ini tuh sebenarnya harus aku bangun lagi hmm. hal kayak gitu. Soalnya kayaknya iman aku sudah mulai meredup Lagi karena turun ya istilahnya ya. iya, jadi ya makanya tuh pas aku kerja ini masuk dunia kerja aku merasa ada masalah dikit aja tuh langsung kayak ngedrop banget gitu loh. Padahal Hmm, aku juga ngalamin itu pas kuliah gitu. Tapi bisa kok lewat gitu. Nah, aku sekarang tuh lagi dalam proses membangun chemistry lagi dengan Tuhan. ah, 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 Karena ah, ah. aku kayaknya Tuhan tuh ngeliat, ih ini anak aku udah mulai jauh deh. Hmm. Jadi mulai PDKT-an lagi ya. Ya, jadi aku Hmm. kayak mulai mulai apa ya, bener kalau kayaknya aku nggak munafik tapi emang belakangan ini aku berdoa kayak cuman formalitas aja dulu. Hmm, 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 Jadi hmm. kayak aku berdoa kayak doa pagi, doa malam tuh emang kayak ya berdoa aja. Hmm. Nggak kalau dulu aku pas kuliah itu aku imanin gitu kayak pas aku mau tidur kayak ya Tuhan terima kasih banget buat hari ini aku udah gini 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 gitu. Bener-bener kayak setulus hati banget gitu ya. Iya Hmm, benar. Kayaknya mungkin ini juga karena ke-distract karena aku juga jadi gampang apa ya emosional kali di kerjaan ini. hmm, iya Jadi bener-bener. kayak aku kayak ya udah kayak dan juga kan belakangan ini aku kayak ngerasa semuanya tuh flat aja gitu. Kayak Hmm, udah capek tapi ya udah, pengen nangis juga ya udah. Semuanya kayak ya udah aja gitu. Padahal hmm, dulu tuh aku tuh kayak ekspresif aja gitu. iya 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 iya. Jadi tidak seceria dulu ya gitu ya. Iya, Hmm, jadi nggak tahu mungkin apa karena faktor kayaknya karena dulu juga aku rame dikelilingin teman-teman terus tiba-tiba hmm, sekarang masuk ke dunia kerja yang mengharuskan aku kerja sendiri gitu. Jadi aku nggak mhm. punya support Iya bener bener kecuali bener. Anda. Iya, dan bener 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 dan iya sih. Jadi efeknya emang itu salah satu efek menjadi tua juga ya. Iya, Iya. jadi kayak
Jadi mungkin nanti teman-teman nonton ya. Justru kalau kalian makin tua tuh kalian harus makin dekat sama Tuhan. Bener Imannya banget. jangan kendor. Karena at the end of the day tuh yang nggak akan ninggalin kita ya Tuhan, ya nggak sih? Bener. Dia akan selalu ada di dekat kita sebenarnya. Cuman kita we just don't realize it, like kita tuh nggak sadar kalau Tuhan tuh sedekat itu kadang. Bener. Ya. Kalau di aku tuh ada ayat yang bilang kalau mintalah maka akan diberikan. Ketuklah maka pintu itu akan terbuka. Jadi kalau misalnya kita enggak minta ya Tuhan tuh ya nunggu kita buat minta. Dia tahu ini tuh sebenarnya penting buat kamu tapi kamu tuh sadar nggak kamu butuh itu atau enggak gitu. Iya bener sama sih. Di aku juga ada tuh ayatnya, tapi aku lupa ya ayatnya apa. Tapi intinya kalau kalau kamu menginginkan sesuatu tuh berdoalah, pasti aku kasih Bener. gitu. Cuman kadang orang yang mispersepsi itu kan, ya itu pentingnya belajar agama dengan seorang yang punya basic agama ya. Kadang bahasa itu kan seolah-olah kalau kalau kita maknai secara bahasa aja, berarti kan oh berarti kalau kita doa sama Tuhan tuh berarti langsung dikasih dong. Kan katanya berdoalah padaku maka akan aku kasih, istilahnya gitu ya. Berarti tapi kok aku nggak dikasih gitu ya. Nah, kalau konsep di aku tuh kan di Islam tuh dikasih itu bisa kapan aja. Nah, that's the point gitu. Kadang bisa kita nggak dikasih, tapi ternyata doa kita tuh nyangkutnya di anak-anak kita besok gitu. Atau mungkin bahkan kalau kita minta ternyata nyangkutnya di orang tua kita, tapi kita nggak sadar. Kayak gitu-gitu. Cuma ya itu yang membuat kita sadar tuh ketika kita menempatkan rasa syukur ya di setiap Bener. keadaan kita, akhirnya oh ternyata memang Tuhan tuh baik. Aku minta ini walaupun gak dikasih ini, tapi ada aku merasakan hal lain yang menurut aku tuh menambah kebahagiaanku gitu, menambah pokoknya sesuatu yang ada di dalam diriku tuh positif gitu. Kan pasti kayak gitu ya. Itu tadi kadang orang itu ya biasanya rata-rata orang yang punya pemikiran pendek kayak gitu tuh kan yang mereka datang ke Tuhan tuh kalau butuh aja. Iya Ya nggak sih? bener. Akhirnya nanti capek doa mulu nggak dikabul-kabul kayak gitu. Iya Akhirnya mending betul. gak usah doa sekalian. Ya udah abis. Ya Tuhan malah nggak bakal ngasih. Anda aja Iya nggak bener. mau berkorban, istilahnya dalam arti berkorban kan. Kalau di aku tuh logika berpikir sederhananya kan kita minta ke Tuhan tuh seolah-olah kayak kita minta duit ke uang jajan ke orang tua gitu. Orang tua akan ngasih uang jajan ke kita ketika kita mintanya sopan, ketika kita mintanya baik, gitu kan. Iya. Dan mintanya pun sesuai dengan keadaan kita, gitu kan. Misalkan nih aku orang desa, orang yang hidup sederhana, tiba-tiba, Pak minta mobil dong, itu kayak aneh, gitu loh. Digeplak. Ya kan, yang ada digeplak gitu. Kecuali kalau aku minta yang sederhana, sekedar Pak minta uang bensin dong, lagi nggak ada duit nih gitu misalnya. Nah itu kan masih reasonable lah gitu. Karena uang bensin seberapa sih gitu kan, mungkin. Jadi kan sesuai aja sama tindakan kita. Dan toh misalkan aku juga memang bantu-bantu orang tua di rumah dan lain sebagainya, aku juga baik, nggak pernah durhaka, ini contoh ya gitu kan. Jadi pasti orang tua pun ngasihnya enak kasih nih 50.000 nih gitu kan, buat apa tuh dua sama bapak-bapaknya dibeli sekalian gitu kan. Nah jadi ya sama Tuhan juga kayak gitu, kita jago maksiat nih gitu kan, kita jago berbuat dosa nih, paling jago udah. Tapi kalau lagi down gitu mintanya yang aneh-aneh gitu, ya Tuhan minta kayak misalkan di aku ya, minta istri solehah ya Tuhan, tapi aku sendiri nggak soleh nih gitu, aku nggak taat gitu, kayaknya emang Tuhan pun hah gimana gitu pasti kan, nah, gimana nggak denger Bener. gitu kan, pasti kayak aneh banget nih, kocak banget nih orang gitu kan. Hamba satu ini lucu banget. Hamba satu ini lagi kan kayak gitu, makanya ya mungkin memang ya terkadang karena saking banyaknya problem jadi kadang kita lupa ya untuk mensyukuri hal-hal yang kecil. Kita tuh ke distract ya, aku pribadi juga sering kok ke distract, kayak harusnya bersyukur tapi nggak bisa bersyukur akhirnya ya. Iya. Gitu. Tapi ya karena memang sudah dewasa dan udah waktunya, ya udah mau gimana lagi, iya kan sih, ya kan, iya ya tetap dijalani aja at the end of the day kan. Ya tapi pada intinya memang sepenting itu ya agama ya.
That's really Iya, important. agama dan iman. Jadi kayak Benar. sama aja kalau kita beragama tapi nggak punya iman. Benar ya. Kalau beragama doang sih mungkin untuk melengkapi KTP kali ya. Iya, benar. Untuk menjadi syarat berkewarganegaraan Indonesia karena Pancasila, Iya. ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Iya, jadi Iya, kayak respect harus punya Tuhan. agama. Jadi Benar dia benar ya benar. udah aku pilih agama. Iya lagi. Jadi makanya Islam kalau di aku tuh kan ada bahasanya namanya Islam KTP gitu ya. Orang yang emang Ya, dia ngaku Islam tapi nggak sholat, nggak ya pokoknya nggak ibadah lah gitu. Jadi Islam KTP gitu ya. Gitu sih. Ya dan ya dan aku sebenarnya mau nanya seberapa berdampak ya karena tadi pendidikan juga berdampak. Tapi kamu juga udah jelasin ya ternyata kamu udah cerita sharing sedikit tadi kalau ternyata agama itu atau ketakwaan kita terhadap Tuhan tuh seberdampak itu ya. Dulu kamu iya deskripsi benar. gitu dan sekarang mungkin lagi kendor dikit gitu ya. Makanya terus mulai lagi nih Iya, kayaknya. ini lagi ya mulai memperketat ya. Jadi nggak boleh kendor. Bener banget sih. Tapi I have Soalnya permintaan kita baik. bener. Apa? Kita mintanya banyak emang. Dasar manusia mintanya aneh-aneh. Aduh, aduh, aduh. Ya lagi kadang doa tuh kayak apa aja diminta ya. Iya. Ya nggak apa namanya usaha dikit lah. Udah. Usaha dikit. Ya kalau di Islam tuh kan ada namanya ikhtiar tawakal. Ikhtiar itu berbuatnya, berusahanya. Kalau tawakal itu berserahnya. Jadi istilahnya misalkan aku doa nih sama Allah gitu ya. Ya Allah, aku minta hmm, motor gitu ya. Atau nggak usah jauh-jauh deh, aku minta yang hal kecil, minta sepatu bola gitu ya, karena aku suka bola. Ya Allah minta sepatu bola baru nih, bisa kali gitu kan, amin gitu. Tapi ketika akhirnya aku nggak nyari sepatunya, nggak nyari uangnya, ya emang nggak bakal datang tuh sepatu gitu kan. Ya benar. Karena sehebat-hebatnya Tuhan gitu, semua alam di dunia ini tuh kan pasti diturunkan melalui runtutannya gitu, ada reasonable-nya gitu, ada jalannya gitu kan. Itu yang menurut yang membuat Tuhan tuh menjadi lebih hebat itu ya kayak gitu. Jadi selalu ada sesuatu yang indah di jalan kita tuh mendapatkan sesuatu kadang tuh kayak tiba-tiba dapat gitu gitu ya jatuh makanya tuh Benar. ada mungkin nggak tahu Iya kalau di kamu tuh bahasanya apa tuh kalau ikhtiar dan tawakal tuh apa tuh bahasanya tuh. nah di aku tuh ada dia namanya ora et labora. Jadi artinya itu bekerja sambil berdoa. Or et labora tuh bahasa Ibrani ya. Aduh aku nggak tahu lagi bahasa apa tuh Ya ya. kalau kalau Iya kan? di kamu tuh kan kitab apa tuh kamu bilangnya Bible ya. Kalau Mhm. yang Bible non terjemah itu kan bahasa aslinya Ibrani ya sih? Iya. Hmm. Iya kan bener kan? Berarti iya kali ya. Nah, aku tuh dibilang di aku tuh dibilang ora et labora, jadi bekerja sambil berdoa. Nah, Jadi itu tuh sesimpel kayak pas kita zaman sekolah kali ya. Kayak besok mau ujian. Kita berdoa buat nilainya bagus, tapi kalau nggak belajar ya sama aja sama kan. aja gitu. Ya. Terus juga kalau misalnya kita belajar juga tapi nggak berdoa, ya pasti kayak nggak sesuai ekspektasi kita Nggak gitu. maksimal banget lah gitu. Tapi Iya, ya jadi ada yang maksimal ada. Mungkin kalau beberapa orang pasti akan membantah orang ateis nggak berdoa kaya tuh. Orang ateis nggak berdoa ya. pinter tuh. Ya ada beberapa orang ada kayak gitu. Tapi kan kita sebagai orang yang bertuhan dan punya agama, ya masa mau Mhm. ikut-ikut ateis? Ya udah ateis aja ya kan. Benar benar. Kayak gitu kan. Jadi hidup itu harus punya konsepnya masing-masing, harus punya komitmen dan patternnya masing-masing gitu. Jadi ya konsisten kalau kita memang yakin untuk beragama ya beragama, nggak usah ngebanding-bandingin dengan yang lain gitu. Biasanya mereka punya kehidupan mereka sendiri, we have our own gitu. Kita punya diri kita sendiri gitu. Sesimpel itu kan. Ya, Betul. that's it gitu kan. Tadi kamu mau nanya apa? Kayaknya mau nanya deh. Enggak, Enggak ya? So, rambutku. Kayaknya emang udah harus. pasti baru keramas. Ya kan baru mandi tadi tuh kan habis Oh maghrib iya. ya selesai di sini tuh kan maghribnya mulai lama
jam 8 lebih baru 8. Jam 6 lebih baru azan, dan tadi selesai juga azan. Terus tadi ngobrol-ngobrol dikit sama teman-teman. Aku baru pulang sampai rumah tuh jam setengah 7. Jam setengah 7 langsung mandi, terus mau makan sebenarnya, tapi takut temen udah mau manggil ke tadi yang aku ceritain kan. Jadi aku nahan dulu buat nggak makan walaupun udah lapar banget. Karena aku makan tuh tadi jam selesai pulang bikin konten sama anak-anak. Jadi jam 11 gue bermakan. Terus sampai tadi aku pulang itu. Nah, rambutnya kan memang udah tebel banget ya. Jadi emang nggak bisa kering. Nggak bisa kering banget. Apalagi you know lah, Wonosobo itu lembab dan ini juga hujan. Walaupun agak panas ya. Aku akhir-akhir itu agak panas tapi hujan gitu. Jadi makanya nggak, cuman lepek ya seperti biasa. But it's fine. Nggak apa-apa. Duh, kumis aku. Ya, seperti itulah. So, berbicara karena kita ini berbeda jalan. We have a different way in our faith. Jadi, kita mungkin akan menyinggung sedikit tentang pluralisme. Ya, pluralisme kamu tahu dong harusnya ya. Sebuah kata yang digunakan untuk menggambarkan beribu berbagai perbedaan yang menjadi satu. Makanya kata pluralisme itu kayaknya cukup banget digambarkan dulu di Gus Dur ya. Almarhum Gus Dur. Beliau salah satu bapak pluralismenya Indo kalau nggak salah ya. Dan emang itu kata-kata yang sangat menggambarkan Indonesia di saat ini itu dari dulu ya. Karena ya kita tahu lah ini basic manner banget ya. Dimana kita datang dari suku yang banyak banget, datang dari lahir ya mungkin ya, lahir dari bahasa yang beda-beda, lahir dari agama yang beda-beda gitu, bahkan macem-macem banget gitu. Dan kalau menurut kamu nih, apalagi ini mungkin agak sedikit menggelikan, tapi kan kamu sendiri tuh kan berposisi kalau di Indo ya kan sebagai minoritas gitu. Capek banget ngomongnya ya gitu. Aku mayoritas, mohon maaf ya. Itu mungkin ini kamu bisa menggambarkan kamu kan istilahnya ini you have to live on the other island gitu ya. Kamu dulu hidup di Jawa, kamu kan kuliah di Jawa dan kerja di Jawa juga kan. Dan kamu sekarang udah di Sumatera lagi gitu. Jadi menurut kamu as minoritas, aku bilang aneh banget. Itu di Jawa tuh kalau kamu pasti kamu banyak dong teman muslim itu, banyak dong ya. Ada beberapa gitu. Nah, menurut kamu tuh gimana kamu, how people treat you di sana? Gimana mereka men-treat kamu di masa kuliah dan di masa apa tuh? Masa kerja kamu. Kamu sempat kerja juga kan? Jadi atau enggak mungkin lebih ke yang basic, yang umum aja. Menurut kamu selaku yang tidak mayoritas tuh apa tanggapan kamu atau apa yang kamu rasakan gitu? Kalau ngomongin dulu kan aku kuliah di Bandung ya. Jadi kayak untungnya aku tuh kalau ngerantau itu dibikin di kota yang bisa dibilang gede lah. Jadi at least aku nggak yang kesusahan nyari tempat ibadah gitu. Ya. Seperti kayak di mana ya? Kalau nggak salah tuh ada satu kota di Cilegon yang katanya nggak punya gereja kan? Iya benar, ini salah satu problem minoritas tuh susah untuk membangun rumah ibadahnya. Ya. Iya, benar. Ada beberapa oknum mayoritas yang tidak boleh membangun rumah ibadah selain masjid ya. Emang gak aneh. Nah, tuh kayak gitu. Sekali lagi. Saya nggak apa-apa. Mayoritas. Lanjut. Nah, untungnya aku tuh diletakin kayaknya ditempatin di tempat yang apa ya, yang toleransinya tinggi kali ya. Jadi kayak sesimpel dulu aku kuliah, ya kamu tahu kan aku dulu kan juga pas kuliah gerejanya sampai 2 kali gitu ya. Dan di situ tuh posisinya aku nggak punya kendaraan. Jadi aku punya, kalau kamu pasti udah tahu teman namanya Foni. Iya, oke. Jadi Foni itu kayak dia tiap minggu, tiap hari Minggu tuh dia pasti selalu di kosan. Kecuali kalau emang dia mau keluar, dia pasti ya bilang sama aku gitu. Jadi kadang kalau aku abis ibadah,
aku jemput dia, kita keluar gitu. Cuman dia seringnya tuh tiap hari Minggu tuh kegiatannya di kosan, makannya GoFood aja gitu. Pokoknya dia beli sekitar aja. Dia nggak mau keluar-keluar. Jadi dia pinjemin motornya buat aku ibadah. Kayak maksudnya itu simple tapi itu warm Membekas my ya. heart Iya gitu. benar-benar. Istilahnya Ya, di sisi lain kamu ibadah, Foni jagain kos gitu ya. ya, Ya nggak sih? ya jadi kayak dia tuh kayak aku tuh bahkan kan segan juga ya kalau misalnya keseringan gitu ya. Walaupun aku nanti dekat. Cuman kan aku kayak merasa segan kayak nanti kamu kalau mau pergi kemana-kemana gimana? Aku bisa kok naik Gojek ke gereja gitu. Katanya, nggak apa-apa pakai aja, Gojeknya mahal man. Apalagi PP aku tuh PP tuh bisa sampai 50.000 Buat gereja. ke gereja Dari doang ya. ya ke kampus, dari kampus ke gereja tuh kayak gitu. Jadi kayak udah pakai aja man, gini 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 gitu. Dia ngasih gitu. Itu satu. Terus dan juga mungkin karena aku pas kuliah circle aku tuh kecil ya. Jadi beruntungnya aku dikasih temen yang beda beda agama, tapi mereka tuh yang respectnya tinggi. Sama kayak Endir, kalau kamu inget Endir juga dulu tuh aku pernah suatu saat ke gereja tuh naik Gojek, terus dia jemputin aku, dia anterin aku pulang. Kayak itu sesimpel hal kayak gitu tuh kayak ya aku senang aja gitu. Aku juga kalau kalau misalnya kita bertiga nih makan, aku berdoa gitu ya udah mereka respect aja, nggak yang gimana-gimana, nggak yang ngeledekin gitu. Gitu. Dan mereka tuh juga kan gedenya di pasti lingkungan mereka kan juga lingkungan yang mayoritas kan, banyakan mayoritas. Jadi kalau di Bandung itu kalau nggak salah 90-an% beragama Islam. Aku ingat tuh. Nah, terus aku tiba balik ke Medan. Medan itu Sumatera Utara dia bilang. Sumatera Utara itu dia populasinya sekitar 40-an% itu orang Kristen. Jadi harusnya di Sumatera Utara ini tuh harusnya toleransinya lebih tinggi dong. Karena imbang ya, hampir imbang. Hampir imbang ya, benar. Jadi tapi itu sebenarnya seprovinsi ya. Kalau di kota Medannya ya banyak juga kayak 70-an% gitulah yang agama Islam. Tapi kan at least itu lebih harusnya toleransinya lebih tinggi dong dibanding semisal aku di Bandung gitu. Cuman ada suatu saat ini mohon maaf banget ya, cuman ini terjadi dan sering terjadi. Iya benar. Nah, malah justru di situ aku ngerasa kayak lebih kurang dihargain gitu. Ya, jadi ada kasus di mana aku juga punya temen lah ya di Medan ini yang beda agama. Terus aku ajak ke rumah aku. Nah, terus aku ini dong ya sebagai tuan rumah aku dan mamaku juga nyediain makanan lah buat mereka makan. Tapi mereka tuh kayak nggak mau makan karena aku pernah dengar kalau mereka tuh kayak mungkin udah didoktrin dari dulu-dulunya gitu ya. Makanya mereka tuh nggak mau makan karena mereka takut alat makan yang aku pakai itu ada bekas makan babi gitu. Dan itu tuh aku kira ya mungkin cuman orang ini aja gitu ya kayak gitu. Ternyata temen kantor aku juga yang notabene orang Medan juga berpikiran kayak gitu. Jadi aku mohon maaf tapi aku mengasumsikan kayaknya rata-rata yang teman-teman mayoritas tuh kadang punya pemikiran yang sama mengenai hal kayak gitu. Ya, sebelumnya disclaimer dulu ya. Jadi ini tidak menjudge suatu daerah ya. Tapi karena ini based on pengalaman. Karena pengalaman orang tuh pasti berbeda-beda. Gitu. Dari why kita harus banyak sharing, kita harus banyak diskusi itu karena terkadang kita salah paham dengan sesuatu itu hanya karena kita kolot dengan satu pemikiran kita doang. Hanya dengan based on pengalaman kita. Aku enggak kok. Gitu. Ya, kamu enggak, tapi ada beberapa yang iya loh. Entah itu konteksnya apapun itu ya. Jadi, sekali lagi, ini tidak untuk menjudge satu daerah atau satu komunitas atau satu apapun itu. Ini murni based on
experience Experience, murni iya kan? dari sebuah pengalaman gitu. Mungkin di sana ada yang pengalamannya enggak kok, kalau di sini aku baik-baik aja, di-treat baik. Ya bagus, itu bagus banget Ya, gitu kan. Karena adanya mungkin sedikit kritik atau kenapa dibahas itu karena adanya suatu hal yang tidak semestinya gitu kan. Makanya dikritik benar. dan dikeluarkan, diutarakan gitu. Kalau baik-baik aja ngapain diutarakan? Karena emang udah baik gitu kan. Iya, Ya jadi semoga betul. itu hal-hal yang seperti ini tuh, menurut aku adanya conversation kayak gini tuh, diskusi kayak gini tuh untuk membuka mata orang agar lebih terbuka lagi dengan pemikiran-pemikiran orang lain seperti itu ya. Iya sih, benar-benar benar. Jadi istilah itu ada ya, ada sedikit perbedaan gitu dari di kalau di kamu di Bandung sama kamu sekarang di rumah gitu ya. Ada sedikit perbedaan gitu, tapi ya sekali lagi nggak apa-apa. Bisa istilahnya mungkin agak sedikit kok gitu sih. Tapi ya at the end of the day kita Iya, emang harus bersabar menghadapi orang-orang iya, seperti itu kan. benar. Karena di aku juga dibilang apa ya, hukum yang terutama buat aku itu dibilang di Alkitab adalah kasihi sesama. Jadi walaupun di-treat kayak gitu, kita tetap Hmm. mengasihi. Ah, Ya ah, walaupun ah. makanya aku juga udah digituin ya tetap aku masih berteman. Benar benar Padahal ya benar. bisa aja aku nggak usah temenin dia gitu, tapi ya udah. Iya, benar benar benar. Jadi memang ya itu tadi, karena memang jalan kita udah beda-beda gitu kan. Jadi ya udah, kalau memang di satu sisi kita tidak dihargai, cukup mereka yang tidak menghargai, tapi kita harus balik menghargai. Ya ajaran di aku juga udah pasti seperti itu. Karena dari Islam aja artinya tuh selamat, artinya tuh damai gitu. Ya Iya, kali agama selamat dan damai tidak mengajarkan kedamaian terhadap sesama gitu ya. iya, Jadi cuman ya namanya manusia, ada yang punya pemikiran mereka sendiri gitu. Itu pasti ada, dan maksudnya di kamu juga pasti ada orang yang kepala batu gitu ya. Di aku juga ada. Apalagi di aku tuh banyak yang kelihatan karena statusnya mayoritas. Makanya yang iya, kepala benar. batu tuh kadang keluar ke permukaan, mereka pun pede karena mereka punya masa gitu kan. Iya. Kayak gitu Jadi sih. sebenarnya yang salah itu orangnya, Bener bukan banget. agamanya. Iya, bener bener Karena bener. semua agama itu baik, Mengajarkan tergantung kebaikan. Bener. iya, mengajarkan hal yang baik tergantung kamu percaya yang mana dan, Nah, bagaimana kamu bersikap. Kalau kamu bener. bersikapnya jelek, jadi yang kebawa tuh ya agamanya gitu. Bener-bener. Makanya mungkin ini aku harus sampaikan juga ya, dan aku juga pernah sering bilang ke kamu ya. Biar nanti tidak ada yang mispersepsi kalau aku menganggap istilahnya, oh berarti aku tuh menganggap semua agama itu benar. Ini aku juga udah diskusi kamu ya. Karena aku selalu berpegang teguh agama itu semuanya baik, tapi tidak semua agama itu benar. Karena kalau menurut aku, ketika kita menganggap ada agama yang benar selain agama kita sendiri, keyakinan kita udah hancur, Iya benar. gitu kan. Untuk apa kalau emang semuanya benar? Ya istilahnya aku pengen makan babi, ya udah aku kalau gitu mah ikut Kristen aja kalau gitu. Enakan makan Mhm. babi gitu kan. Istilahnya kan gitu ya. Makanya agama kita nggak usah jauh-jauh bicara agama aja, semua kebudayaan pasti ada baiknya dan pasti bertujuan untuk hal yang baik. Makanya aku berani bilang semua agama itu baik, tapi tidak semua agama itu benar, karena keimanan itu ya dasarnya di situ. Kayak misalkan di kamu punya konsep ketuhanan kamu dan aku punya konsep ketuhananku. Kalau aku menganggap agama lain benar kan berarti aku mengingkari konsep ketuhananku dong. Kalau Tuhan Iya itu benar. esa gitu kan. Itu disclaimer aja. Jadi kita di sini bukannya terus kayaknya ini dia nih emang berusaha untuk mencari atensi karena akhirnya membaik-baikan agama lain. Tidak. Ya memang agama itu memang baik. Tapi ya kita harus, karena tadi kita bahasnya konteksnya pluralisme, di mana Benar. pluralisme itu adalah kata lain dari toleransi, saling Iya, menghargai sesama. Gitu aja. Bikin repot itu buat apa sih, ya kan? benar. Ya, seperti itu. Iya. Menyenangkan sekali ya berdiskusi seperti itu tuh, asik gitu. Ya, by the way emang kita ini sebenarnya sebenarnya kita udah sering banget ini ya diskusi sebenarnya, karena kita tuh kenal udah lama ya. Kita tuh kenal udah lama, dan uniknya kita kenal tuh lewat online lah, tapi rahasia kita lewat kenalnya lewat mana ya?
Tapi Ya enjoy. itu Yang disensor penting aja ya, ya, jangan ada yang tahu. fun fact-nya tuh kita belum pernah ketemu ya guys ya. We never met before until today gitu. Iya, Tapi dia entah, menolak ketemu. enggak dong, karena emang jauh ya kan. Kemarin aku udah dekat ya. Kebetulan lagi mager ya. Jadi Ya udah, ya pokoknya gitu. pulas Kita pulas. tuh udah kenal lama. Berdua udah setahun nih kita ya. Kita tuh kenal dari udah setahun kan, udah dari Desember tahun lalu, dan we survive gitu ya ternyata ya, tanpa harus bertemu. Tapi kita, karena mungkin salah satu yang bikin kita survive berteman sampai sekarang tuh kita sering diskusi gitu. Ya nggak sih? Iya Sering benar, bertukar seperti kata pikiran. orang komunikasi itu penting Penting guys. banget guys. Jadi, dan don't forget, don't be a pick me ya. Jadi kita tuh nggak ada pick mean ya. Mungkin di sini karena ini konsepnya konten, jadi mungkin agak formal sedikit ya. Biasanya tidak seperti ini ya. Iya betul. Ya, tapi menyenangkan sekali. Karena tadi kita juga nggak ada kenalan, nggak ada apa ya. Maksudnya kita, yaudah kita ngalir aja. Namanya Oh juga, iya. temanya juga podcast gitu ya. Anjay, kelas sekali. Sok-sokan banget ya. Seperti itu. Hmm. Kita udah ngobrol berapa menit nih, by the way? Tadi udah dari jam berapa sih tadi? Aku nggak ngeliat lagi. Kayaknya dari jam juri. Kayaknya jadi jam, udah ada 1 jaman ya. Udah lama Iya. banget. Ya mungkin itu aja, nanti kita lanjut ngobrol di off kamera aja ya, di off record ya. Tapi Oke. semuanya itu adalah hal-hal atau yang emang aku tanyakan. Mungkin nanti kalau teman-teman pengen lanjut part 2 bersama Manda, we can discuss about that. Batuk Yeah. lagi. Ya gitu ya. Pokoknya sebelumnya ya biar biar agak kayak orang-orang ya. Nah, terima kasih buat waktunya gitu ya. Enggak. Ya pokoknya seperti itu ya guys. Mungkin hari ini itu Yes. aja beberapa pembahasan, yang mungkin ada beberapa yang kayak tidak sependapat, atau ada yang punya realitas yang sama, punya experience yang sama kayak Manda dan saya. Nanti bisa didiskusikan ya. Entah itu di mana, di kolom komen or something like that. Ya, Iya jadi betul. seperti itu. Ya, yang penting diskusi. Ya, kita banyak diskusi. Atau mungkin nanti ada beberapa orang yang mau ngajak saya berdiskusi, kayaknya asik ya. Tapi jangan diskusi yang berdebat ya. Saya tidak suka berdebat. I don't like Betul. debate ya. Kalau mengajak diskusi hanya untuk berdebat, nggak usah. Tapi kalau ingin mengajak diskusi, ya sharing session dan sharing ilmu aja, nanti mungkin kalian bisa DM di Instagram atau tulis di komen aja. Wah, ini lumayan nih buat konten gitu ya. Aku di kamu tuh sebelah kiri apa kanan? Aku di kiri kamu. Gimana ya? Yang Nih. bukan sini. Nah, ya, aku di Nah. sebelah situ. Nah, pokoknya gitu ya. Kalau misalkan ada yang tertarik diskusi, gitu. Jadi kita membuka ruang untuk melakukan sebuah diskusi. Tapi ingat, sekali lagi, saya tidak ingin berdebat. Kalau ada yang berdebat, saya auto leave. Saya langsung meninggalkan LAN ya. I don't wanna Ya. debate. Kita hanya mau Karena dia berdiskusi. adalah seorang pecinta damai. Yep, I'm a peaceful man by the way. God damn. Ya, pokoknya seperti itu. So, kayaknya udah 1 jam, dan ya itu tadi. Nanti kalau mau ngobrol banyak lagi, ada yang pengen lagi, bisa diatur gitu ya. Kayak apa sih? Terima kasih sekali sudah mengobrol Dadah. banyak ya. Thank you. Terima Jadi kasih loh. ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Yaudah, kayaknya gitu aja ya. Kita udahi record kali ini, udahi konten kali ini. Nanti habis ini kita masih tetap ngobrol sih sebenarnya, tapi off camera. Boleh. Oke, so see you next time and bye bye. Tapi nggak bye bye dulu, matiin dulu. Ini gimana matiinnya? Ya pokoknya seperti itu. Say bye bye, say bye bye. Bye 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 bye. teman-teman makna.